yang mengirimkan ataupun yang dipesan oleh saudara AM dan Ibu ILTS, sehingga kami menangkap di Makassar. H alias Abno ya. Jadi beliau ini yang menjual ke ibu ini, Ibu ILDS, dan kami menangkap juga menyita ada 2 paket. Dan inilah semua hasil barang buktinya: sabu atau metafetamin jenis barang buktinya, dan beberapa handphone yang dipakai untuk melaksanakan transaksi. Dan memang untuk ibu yang tersangka yang perempuan ini, saudara, saya pernah menangkap beliau juga, saya dir narkoba. Jadi sudah tidak asing lagi bagi saya. Dan mereka kita kenakan tersangka pasal 112, junto pasal 132 dan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Narkotika Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 untuk Pak Henok, untuk Pak HMK alias Pak. Sedangkan untuk Ibu kami terapkan pasal 114 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 serta pasal 112 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 serta pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Begitu juga dengan yang kami tangkap di Makassar. Kami kenakan tindak pidana yang sama dengan Ibu. Jadi pasal 114, 132 dan 112, pasal 132 serta 127. Ancaman hukuman? Ancaman hukumannya maksimal minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun. Kami akan tetap melaksanakan pengungkapan jaringan ini. Kami lagi fokus kepada yang berasal dari Makassar yang kami tangkap. Mudah-mudahan ke depan akan kita ungkap yang lebih besar lagi. Mungkin ada pertanyaan di sini. Penangkapan kapan ya? Penangkapan kapan Pak? Yang penangkapan kita laksanakan tanggal 12 Maret. Sedangkan untuk yang dari Makassar minggu lalu ya? Iya. Minggu lalu. boleh Ya, minggu lalu sekitar tanggal 25. Ya? Ya. Modusnya Pak? Mereka melaksanakan pemesanan lewat handphone. Pemesanan, baru uang dikirim. Setelah uang dikirim, baru barang datang. pakai jasa pengiriman Melalui jasa pengiriman, jelas. Dan pada saat kami menangkap, mereka lagi menggunakan itu. Jadi ini adalah sisa dari penggunaan barang bukti yang ada, sisa penggunaan dari Bapak dan Ibu. secara bersamaan. Memang informasinya adalah Pak HMK alias Pak Hakem, mereka yang masyarakat yang melaporkan ke kita, sehingga kita laksanakan penelusuran. Ternyata kami juga menangkap dengan pasangannya.
melakukan penangkapan. Dan sudah pernah dilakukan detox. Iya ya Bu? Oh ya, melaksanakan rehabilitasi detox. Namun kembali lagi, nah itu harus ada dari jiwa ini bisa direhabilitasi juga. Bukan hanya medis, tapi dari mental maupun dari segi agama, spiritual untuk melaksanakan medis. Yang dari Makassar pekerjaannya apa? Yang dari Makassar pekerjaannya buruh lepas, ya, buruh. Buruh di mana? Oh, selain supir, buruh dan supir dia. Buruh. Pesan berapa banyak? Waktu pesan berapa banyak? Satu paket itu berapa gram? 1 gram. Satu paket 1 gram. Berapa paket? Dipesan 1 paket. Berikut juga 1 paket yang kita tangkap ini. Berapa kali pesan? Sudah berapa kali pesan? Selama ini sudah banyak ya? Indra, suami istri warga mana? Kalau yang Makassar warga apa? Ini warga Sulawesi Utara, warga Minahasa Utara. Yang ini warga Minahasa Utara, ini warga Manado, yang ini warga Makassar. Dia maju. Kenapa yang diamankan? Ya, barang bukti yang diamankan. Ini barang bukti ada 2 paket, kemudian ada handphone, ada buku BCA, 1, berapa gram ya? 0,4 gram. Kan sisa. Ini sisa. Dipakai atau dijual? Dipakai katanya. Memang dulu juga kita tangkap beliau itu sebagai pengguna. Ada yang lain? Saya harapkan untuk masyarakat di Sulawesi Utara, khususnya untuk marilah kita menjauhi narkoba, karena sudah banyak bukti-bukti bahwa seseorang meninggal karena narkoba dan membuat keluarga menjadi susah. Nah, itulah kami harapkan sama-sama kita perang melawan narkoba. Tersangka dari Makassar apakah punya catatan kriminal yang sama? Yang dari Makassar? Baru kali ini ditangkap ya. Baru kali ini kita bisa tangkap dan mudah-mudahan ada kooperatif yang baik sehingga kita bisa ungkap asal barang dia di mana. Mungkin yang lain? Hendra, boleh tanya ke Bapak itu? Boleh, silakan. Pak, 1 paket itu Bapak jualnya berapa, Pak? 1.500.000. Itu Bapak dapatnya dari mana kok paket-paket? Dari teman. Dari teman. Jadi kalau dari daerah mana saja yang akan mengorder ke Bapak, Bapak minta ke teman? Iya, teman. Sudah berapa lama Bapak menjualnya ke semua orang? Kita Baru? Yang ini sampai ketangkap itu berapa kali, Pak? Kita memang baru 2 kali ini. Baru kedua kali. Kalau orang ini mengorder ke Bapak sudah berapa kali? Ini sudah ada sekitar 5 kali. Sudah 5 kali. Kalau orang yang lain, baru orang ini yang Bapak tangani. Ini sebenarnya ini 1 gram. Ya, cukup. Oke? Oke, ya. Sip. Ya, thank you. Ini kalau mereka mau mengirim, ini handphone yang digunakan, handphone, kemudian
Ini buku tabungannya yang orang untuk memesan, yang punya dari yang dari Makassar ini. Ini ya? Oh iya. Oh ini Makassar punya ini. Dia transfer dari sini ke sini. Oke. 1 gram berapa Jenderal? 3,5 juta ini di Manado. Kalau don jualnya 1 gram. Ini 1 gram ini. 3,5 juta. Kristal. Iya ini sabu ini. Kristal, oh kristal mahal Jenderal. 3,5 juta ini 1 gram. Di Manado. Untuk melaksanakan edukasi, pelatihan, pendidikan tentang narkoba kepada lingkungan masyarakat, informasikan kepada kami. Gratis juga kami akan melaksanakan edukasi tersebut. Dan terakhir, apabila bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, kakak-kakak, brur and sis, semua yang mengetahui di lingkungannya itu ada sindikat narkoba, ada yang pecandu, pengguna, dan pengedar, kurir, bandar apalagi, tolong informasikan kepada kami akan menindaklanjutinya. Seperti yang kami laksanakan ini kemarin, kita mengungkap itu dari informasi masyarakat. Nah, kami harapkan adanya kerjasama yang baik dengan masyarakat turut membantu kami sehingga Sulut bisa bersih dari narkoba, Sulut bersinar dalam rangka menuju Indonesia bersinar, Indonesia bersih narkoba. Mari sama-sama kita war on drugs, perang melawan narkoba. Terima kasih. Jenderal, target yang masuknya pada kelompok rehabilitasi tetap dipidana. Ini kita rehabilitasi, tapi kita asesmen dulu. Kita asesmen apakah dia memang betul-betul dia sebagai pengguna, sebagai korban, atau pengguna tapi dia masuk dalam jaringan. Nah itu kalau dia masuk dalam jaringan, semuanya tetap melalui pengadilan. Kita merekomendasikan. Begitulah. Kalau seandainya pengadilan melaksanakan direhabilitasi berapa bulan, kami siap untuk menampung di tempat rehabilitasi. Ada klinik Ari Lasso tempat rehabilitasi. Bagaimana Jenderal kalau yang bersangkutan sudah berkali-kali ditangkap dan berkali-kali Nah, direhabilitasi? kita akan melaksanakan kalau memang keputusan pengadilan dia harus direhab, kita rehab. Kalau putusan pengadilan tetap masuk lapas, rutan, lapas, maka kita masukkan ke lapas dan kita rehab di lapas. Seperti itu. Gratis. Sekali lagi gratis. Terutama yang anak-anak yang kena lead ehabon. Kita juga melaksanakan rehabilitasi terhadap kecanduan alkohol. Datang kemari ke sini yang lalu yang ke sini ada 2 orang, 3 orang datang. Tapi bilang boleh, itu zat adiktif, kita layani rehabilitasi untuk yang kecanduan alkohol. Kalau persentase ehabon sendiri berapa persen dengan dibanding dengan alkohol Jenderal? Yang datang sih baru berapa orang kalau alkohol. Kalau ehabon? Ehabon sudah banyak. Kenapa lagi dong? Yang rawat inap cuma narkoba atau juga? Kalau rawat inap hanya yang putusan pengadilan. Jadi yang untuk saat ini yang kita bikin di sini rawat inap itu namanya compulsory. Jadi yang kita tangkap ternyata dia pengguna, korban. Hasil putusan pengadilan direhabilitasi. Kita rehabilitasi, teman rehabilitasi itu seperti tahanan juga, tidak bisa keluar. Ruang rehabilitasi kan bisa lihat, seperti tahanan. Iya. Yang lain rawat jalan ya? Ya? Yang lain rawat jalan. Kalau yang lain rawat jalan kita.